Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Bukit Zaitun Convention Hall, di YPPI Batu maupun juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti program From Batu to the World secara live streaming. Inilah program kita, Revival Night. Kiranya malam hari ini kita semua boleh mengalami lawatan Tuhan. Secara khusus kita memasuki tahun yang baru 2022 dengan pertolongan Tuhan. Allah yang sama yang menolong kita sepanjang tahun 2021. Allah yang sama pula akan menolong kita untuk memasuki tahun 2022. Jangan takut dan gentar hatimu karena Dia adalah Alfa dan Omega. Salam damai dari kami di Kota Batu dan kiranya malam hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Di minggu pertama, di tahun yang baru ini, kita boleh datang sebagai umat Tuhan untuk memuji, menyembah Dia, dilawat oleh Dia. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepadanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai, kita bawa hati kita, korban syukur kita di hadapannya. Kita menghitung berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Awali tahun-tahun atau awali hari-hari pertama di tahun yang baru ini dengan kerinduan yang dalam akan hadiratnya. Kita datang kepadanya. Dia mengenal engkau dan saya, mengerti isi hatimu. Datang saja kepadanya. Ku buka hariku penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Tandaku berserah padamu. Bawa aku ke tempat yang Kau mau. Bentuk aku seperti yang Kau mau. Di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Mari kita datang kepadanya dengan penuh kerinduan, membawa hati dan hidup kita di hadapannya. Ku buka hariku penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ku letakkan, ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Tandaku berserah padamu. Bawa aku ke tempat yang Kau mau. Bentuk aku seperti yang Kau mau. Ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indah
menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Di altar-Mu kami membuka hati kami, membawa diri kami, rindu kami dan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu di mana kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah menolak kami, siapapun kami, apapun kelemahan kami Tuhan. Apapun kegagalan kami. Terima kasih bahwa Engkau Allah yang selalu memberi kesempatan dalam hidup kami. Seperti Bapa yang menyambut anak bungsu itu pulang. Ini diri kami Tuhan, yang penuh dengan kelemahan. Mungkin ada kegagalan di masa yang lalu, di tahun yang lalu. Tapi kami mau belajar untuk memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau hati kami selalu dituntun oleh Tuhan. Kehendak atau keinginan kami dikendalikan oleh Roh-Mu yang kudus. Supaya yang kami kerjakan senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu lebih dalam lagi Tuhan dalam hidup kami. Di tahun 2022 ini Tuhan. Supaya kami boleh melihat apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu lebih jelas lagi. Dan kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau dan sudah Engkau rancangkan bagi tiap-tiap kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang beribadah di hadapan-Mu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan kiranya apabila ada yang berbeban berat, apabila ada yang susah hati, terima kasih. Engkau menjamah Tuhan setiap kami. Supaya kami boleh mengalami kelepasan dan kebebasan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ini doa kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Ya. Tahun 2021 itu tahun yang cukup berat. Tapi mari kita mengarahkan pandangan kita ke depan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kadang kita lewat lembah, kadang kita lewat gunung, kadang kita juga lewat tempat-tempat yang mungkin sulit berbatu-batu. Tapi kita percaya, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan katakan, Tuhan itu baik. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia.
Yesus, sebab Dia baik. Jangan takut apa yang di depan, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Yes, Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia Tuhan. Puji Dia, Yesus. Yes, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kita sama-sama katakan ya. Tidak ada alasan untuk aku tidak bersyukur. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk aku tidak bersyukur. Oleh karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dia adalah ajaib, Dia dahsyat, dan Dia adalah luar biasa. Kita terus memuji Dia. Yes, mari kita bertepuk tangan. Dengan segenap hati kita memuji Dia, meninggikan namanya. Kita yang dipanggil dari berbagai suku bangsa menjadi anaknya oleh Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dia terbesar dan mulia. Besar dan mulia. Ajaib semua perbuatannya. Yes, Tuhan kita terbesar dan mulia. Besar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Yes, semua yang bernafas, mari kita memuji Dia, meninggikan namanya. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar
menari memuji. Hai anak Tuhan, mari menari dan memuji Dia. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua. Biar semua yang bernafas memujimu. Biarlah semua memujimu. Yes. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai. Biarlah mulut dan bibir kita senantiasa dipenuhi dengan puji-pujian kepadanya. Oleh karena Tuhan kita, Allah kita bertata di atas puji-pujian umatnya. Ya, mari kita saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita membawa persembahan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, bisa di scan atau transfer juga bisa. Kemudian Bapak Ibu yang di Bukit Zaitun Convention Hall bisa memberikan persembahan melalui kantong yang diedarkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membawa persembahan kita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan untuk hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kami. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu kata firman-Mu. Dan kami mau bersuka cita menikmatinya sebagai umat ketebusan-Mu. Kami juga mau membawa persembahan kami Tuhan. Kami mau dengan hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus melalui YPPI Batu. Engkau kiranya memberkati setiap uang yang diberikan oleh anak-anak Tuhan, membawa persembahan mereka, dan kiranya Engkau pun juga boleh memberikan hikmat bijaksana bagi hamba-hamba-Mu yang mengelolanya, supaya boleh dipakai secara maksimal untuk pekerjaan Tuhan dan bahkan juga untuk memenangkan lebih banyak jiwa lagi dan membawa orang-orang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Semua yang di bawah langit, di bawah matahari, segala sesuatu ada waktunya. Bila ada sesuatu terjadi, Tuhan mengontrol, Tuhan tahu semuanya. Dan apabila semua selesai, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, aku tetap percaya Tuhan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya saja kepadanya. Mari kita lebih dalam lagi untuk menyembah Dia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepadanya. Kita membawa hati kita. Kita akui kebesaran, keagungan, kedahsyatan kuasanya, keajaiban tangannya. Kita sembah Dia. Ketika kita menyembah Dia, Roh-Nya bekerja. Sesuatu terjadi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dia hadir di sini Bapak Ibu Saudara. Dia ada di antara kita. Naikkan penyembahan-Mu kepadanya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah Engkau Tuhan dan memuji-muji Engkau, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan nyata untuk kami. Mari kita naikkan penyembahan kita kepadanya. Kita agungkan Dia, kita tinggikan namanya. Dia yang duduk di tahta. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yang layak untuk dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Anak domba yang disembelih, yang darahnya dicurahkan untuk menebus umat kepunyaannya sendiri. Kami umat-Mu Tuhan, umat ketebusan-Mu, disucikan oleh darah-Mu. Kami dibenarkan, kami dibaharui, status kami diubah. Engkaulah pokok penyembahan kami dan pujian kami Tuhan. Engkau layak, dan Engkau layak. Terima kasih Engkau di sini Tuhan. Kami percaya apabila Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan, sesuatu terjadi untuk hidup kami masing-masing. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang putus pengharapan, kami beroleh pegangan oleh karena tangan-Mu sendiri memegang kami. Kami yang gelap, kami yang lemah, kami yang merasa tidak mampu, Roh-Mu yang kudus menuntun kami dan mengingatkan kami akan firman-Mu, bahwa di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan sempurna. Nyatakan diri-Mu bagi tiap-tiap kami Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu melawat setiap kami. Hadirat-Mu memenuhiku, Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Lawatan-Mu kami nantikan Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Jamah kami Tuhan. Dan ku tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya, yes, biarkan kami melihat kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarkanlah hadirat-Mu melawat kami Tuhan. Engkau berbicara juga melalui firman-Mu, hingga kami dikuatkan. Kami ditolong oleh Tuhan memasuki tahun yang baru ini dengan satu keyakinan yang pasti dan keberanian bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan janji-Mu adalah ya dan amin. Ini saatnya Tuhan, berfirman-Lah bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih untuk malam ini kami boleh berkumpul kembali memuji Engkau. Dan malam ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Untuk kami memasuki tahun baru ini. Untuk kami menapaki tahun baru ini dengan kuat kuasa firman-Mu. Engkau menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu untuk bisa menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami masing-masing. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah menolong kita melewati tahun 2021 dan membawa kita memasuki tahun baru, yaitu tahun 2022. Dan inilah hari yang kedua di tahun baru ini. Kita boleh memasukinya tanpa kurang satu apapun. Ya, seperti kita tahu bahwa betapa tahun 2021 itu bagi banyak orang, bahkan mungkin bagi banyak bangsa di seluruh dunia ini merupakan satu tahun yang berat. Oleh karena masa pandemi COVID-19 yang masih menjadi momok dan masih menjadi hal yang menakutkan, yang membuat perjalanan kita seperti merayap dalam lorong-lorong gelap dengan ancaman kematian di setiap saat. Ada banyak korban yang berjatuhan, nyawa yang melayang, keluarga yang ditinggalkan dalam senyap, perusahaan yang bangkrut, pabrik-pabrik yang gulung tikar, mata pencarian yang lenyap, pekerjaan hilang, dan banyak menyisakan keluarga yang compang-camping, bahkan terpuruk. Sementara itu, virus ini belum bisa dikendalikan secara tuntas. Waktu berjalan terasa lambat sekali. Dan pertanyaan kita adalah, adakah di tahun 2022 ini, lorong gelap ini akan berakhir? Tentunya tidak ada yang tahu pasti. Apalagi ditambah dengan bencana-bencana alam yang baru-baru ini juga terjadi. Pasti ada banyak orang bingung, ada banyak orang cemas, bahkan pesimis dan putus asa untuk melangkahkan kaki memasuki tahun baru ini. Seperti kebiasaan kita pada setiap tahun baru, maka orang-orang cenderung untuk memiliki yang namanya resolusi tahun baru. Orang ingin mengubah satu kebiasaan buruk di tahun lalu menjadi satu kebiasaan yang baik. Mungkin ada yang ingin berhenti merokok. Mungkin ada yang ingin mulai rajin berolahraga, mungkin ya. Mungkin ingin membiasakan diri membaca Alkitab setiap hari. Namun biasanya kebanyakan dari kita itu hanya sebentar menjalani resolusi ini. Kadang hanya kurang dari 1 bulan. Setelah beberapa minggu biasanya kita mulai capek dan berhenti berusaha mencapai tujuan-tujuan kita. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berharap supaya kita tidak menjadi pribadi yang demikian.
Kita berharap kita bisa menapaki tahun baru ini dengan kuat kuasa firman Tuhan bagi kita. Orang-orang yang benarkan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang berhasil memulai tapi gagal untuk menyelesaikan. Tapi kita menjadi orang-orang yang berhasil mencapai resolusi tahun baru kita. Dan kita punya kehidupan yang lebih baik lagi di tahun baru ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi, maka kita memerlukan nasihat dari firman Tuhan, kuasa firman Tuhan yang menopang kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 9. Dan kita akan merenungkan bersama di bawah satu tema, nasihat untuk orang benar. Mazmur pasal 37. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di depan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Demikian jauh pembacaan kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang mengaitkan Mazmur ini dengan sastra hikmat. Mengapa? Oleh karena Mazmur ini ada ciri khas pengajarannya, ada ciri khas didaktisnya yang unik. Masalah pokok dalam Mazmur ini, seperti yang sudah kita baca, adalah kemakmuran orang fasik dan kesukaran orang benar. Dan di Mazmur ini kita bisa melihat bahwa pemazmur tergoda untuk menyaksikan kebaikan Allah. Tapi akhirnya pemazmur menenangkan dirinya, menenangkan pikirannya sendiri. Dan para pembacanya dengan cara menghimbau supaya orang benar itu bersabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Mazmur ini bukanlah sebuah doa, tapi serangkaian ucapan-ucapan yang mengandung pepatah atau petunjuk tentang hikmat rohani, secara khusus mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang benar. Bahkan ada yang menyebut Mazmur ini, Mazmur 37 ini adalah Mazmur tentang pembuktian kebenaran pemeliharaan Tuhan. Jadi kita perlu nasihat firman Tuhan. Kita perlu mengerti apa yang boleh kita kerjakan dan tidak boleh kita kerjakan dalam kita memasuki tahun baru ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dunia yang fasik ini bukanlah habitat yang menyenangkan bagi orang-orang yang berupaya menghidupi kebenaran. Gumulan, pertentangan, dan penderitaan yang itu merupakan bagian yang tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan orang benar. Dan ini benar dengan orang. Dalam teks ini pemazmur mengungkap satu fakta tidak terlepas. Jadi hidup kita orang benar itu tidak akan terlepas dari ancaman orang fasik. Tapi yang membahagiakan adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Orang benar juga dikatakan tidak punya apa-apa. Bahkan orang benar itu mengalirkan berkat bagi banyak orang. Karena sikapnya yang pengasih dan murah hati. Kita bisa membacanya nanti dalam ayat 21 dan 26.
Orang benar sebenarnya bukan orang badai kehidupan. Tidak. Tapi orang benar itu juga bisa jatuh. Ya, seperti pujian kita. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, perhatikan ayat 23-24 gitu. Tuhan menopang tangannya. Orang benar bisa juga jatuh, tapi tidak akan pernah dibiarkan tergeletak, karena tangan Allah yang Maha Kuasa itu menopang hidup orang benar. Ya. Jadi di mana nasihatnya sekarang gitu ya? Di mana nasihatnya? Pertanyaan di mana nasihatnya? Ya mari kita mulai memperhatikan ayat 1. Di sana dinyatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya. Ini nasihat yang pertama. Gitu ya. Ini nasihat yang pertama. Yaitu supaya kita jangan marah atau jangan iri hati. Ini sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan. Ya. Sebagai orang benar dalam memasuki tahun baru ini, ingat baik-baik. Ya. Ini yang tidak boleh kita kerjakan. Yaitu marah atau iri hati. Ya. Salah satu arti dasar dari marah adalah membakar. Mungkin maksudnya adalah supaya kita jangan membakar diri kita dengan api kemarahan. Dan kalau kita membaca ayat 1, maka dalam bagian ini kata marah itu disandingkan dengan kata iri hati. Iri hati itu bisa diartikan sebagai kekesalan atas kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Ada seorang yang bergurau, mendefinisikan tentang kebahagiaan. Gitu. Ya, dalam gurauannya ia mendefinisikan kebahagiaan seperti ini. Kebahagiaan adalah suatu sensasi menyenangkan yang muncul karena membayangkan kesengsaraan orang lain. Barangkali hanya sedikit di antara kita yang mengaku setuju dengan definisi ini. Tapi yang saya khawatirkan adalah bahwa sebenarnya kita semuanya membenarkan hal itu. Karena natur manusia adalah suka melihat orang susah dan senang. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang lain susah. Gitu. Itu natur manusia. Jadi saya setuju dengan definisi dari guruan itu, bahwa kebahagiaan adalah suatu sensasi menyenangkan yang muncul karena membayangkan kesengsaraan orang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang bisa dimengerti kalau kita menginginkan kesuksesan seperti orang lain. Tapi akan salah jika kita berpikir bahwa jika saya tidak bisa memiliki sesuatu, maka orang lain tidak boleh mendapatkan sesuatu yang saya inginkan itu. Jadi saya lah harus mendapatkannya, orang lain nggak boleh. Tidak boleh sama sekali. Itulah sikap iri hati yang membawa kepada kemarahan, yang membakar diri. Dan Alkitab mengatakan bahwa iri hati itu membusukkan tulang. Kalau kita membaca kisah-kisah di Alkitab, sikap iri hatilah yang membuat para pemimpin agama itu membunuh Yesus. Kalau kita juga membaca dalam Galatia pasal 5, iri hati ini termasuk dalam perbuatan daging yang dapat menghancurkan hidup kita. Jadi mari kita waspadai. Iri hati, satu kata yang enggan kita akui. Ayah yang memengaruhi panorama hari-hari kita. Kita perlu waspada. Karena iri hati ini biasanya muncul dengan cara yang terselip. Dia merayap perlahan-lahan, namun dengan cepat ia akan menyergap. Sehingga menjebak kita dalam berbagai persaingan, ketidakpuasan, dan kemarahan. Itu sikap iri hati. Dan itulah yang disoroti oleh pemazmur. Pemazmur menyoroti iri hati sebagai satu sikap, satu sikap yang tidak berorientasi kepada Tuhan. Makanya pemazmur menasihati kita supaya kita jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Pertanyaannya adalah, mengapa orang benar atau anak-anak Tuhan itu tidak boleh marah melihat orang fasik? Itu pertanyaan yang sangat penting yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Kalau kita membaca teks
dari Mazmur pasal 37 ini, maka kata jangan marah itu diulang-ulang oleh pemazmur. Ayat 1 dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Lalu ayat 7, ya, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8 juga begitu. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, dalam teks yang kita baca minimal 3 kali diulang. Kata jangan marah ini. Karena sebenarnya nasihat ini berarti bahwa pada dasarnya jangan marah itu adalah panggilan untuk kita. Untuk apa? Untuk bersandar dan berlindung kepada Tuhan. Ya. Pertanyaan kedua adalah, yang perlu kita renungkan adalah, sebenarnya apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan itu bisa marah atau iri hati kepada orang jahat? Ya. Dan jawabannya adalah biasanya karena orang-orang fasik itu, mereka sepertinya bebas berbuat jahat. Pada waktu mereka bebas berbuat jahat itu, nampaknya hidup mereka juga aman-aman saja. Mereka terlindungi dari murka Allah. Dan di sini tampaknya Allah bersikap tidak adil. Mengapa orang benar itu justru lebih sering bermasalah dibanding orang fasik atau orang jahat? Kalau kita memandang keluar sana, kita bisa melihat dunia yang penuh dengan orang-orang yang berbuat jahat, yang melakukan kecurangan, tetapi hidupnya juga maju dan berjaya. Mereka memiliki segala hal yang mereka inginkan dan mereka berlaku semau-mau mereka. Mereka bergelimang dengan kesenangan dan kemegahan. Mereka menggenggam kuasa dalam tangan mereka dan menindas orang-orang kecil di sekeliling mereka. Dan itu juga terjadi pada zaman pemazmur. Jadi kalau itu terjadi juga dalam tahun-tahun yang kita hadapi ini, jangan heran karena itu sudah juga pernah terjadi pada zaman pemazmur. Itu bukan satu hal yang aneh ataupun baru. Tapi kita jangan hanya memandang keluar. Mari kita juga memandang ke dalam diri kita. Saat kita menyelami di dalam diri kita, mungkin kita mendapati bahwa kita juga tergoda untuk merasa marah karenanya. Kita menaruh dengki terhadap perkara-perkara yang kotor, yang menggelisahkan hati kita. Terhadap segala kecemaran dan gangguan-gangguan yang ada di dunia ini. Setelah kita marah dengan keadaan, mungkin kita juga cenderung marah kepada Tuhan. Seolah-olah Dia tidak berlaku baik terhadap jemaatnya, terhadap orang-orang yang dikasihinya. Karena membiarkan orang jahat itu berlaku tidak baik dan hidupnya makmur dan hidupnya nampaknya berhasil saja. Kita akan cenderung merasa marah dan kesal. Karena orang-orang jahat itu bebas dalam memanjakan nafsu-nafsu mereka. Pada waktu kita melihat kenyataan-kenyataan seperti itu, juga ingin mengenyahkan semua kekangan-kekangan nurani yang ada dalam diri kita. Dan kita berpikir, saya ingin hidup seperti mereka. Karena mereka bahagia dalam kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Akhirnya kita juga cenderung ingin meniru kehidupan mereka. Karena mereka bisa mendapatkan keuntungan. Dan kita ingin menikmati kesenangan-kesenangan mereka. Tetapi sekali lagi, inilah yang Tuhan peringatkan kepada kita. Jangan marah dan jangan iri hati kepada orang jahat dan kepada orang yang berbuat curang. Seharusnya kita menetapkan hati dan berkata bahwa Allah itu Allah yang setia. Seperti yang kita terus pujikan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namanya. Harusnya kita tidak menyalahkan keadaan. Harusnya kita tidak menyalahkan Tuhan. Mari kita belajar dari pemazmur. Bagaimana tanggapan pemazmur kepada hal ini? Mengapa kok pemazmur berani-beraninya memberikan nasihat kepada kita supaya kita tidak marah dan tidak iri hati kepada orang yang jahat dan berbuat curang? Ada beberapa hal, ada beberapa alasan yang pemazmur ungkapkan. Ayat 2. Ya, yang pertama ada di ayat 2.
Mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Itu alasan pertama mengapa kita tidak boleh marah dan iri kepada orang yang berbuat curang dan berbuat jahat. Ya. Oleh karena orang fasik tidak akan mungkin bertahan lama dalam keberdosaan mereka. Kejahatan mereka akan segera terbongkar dan hukuman pun akan dijatuhkan Tuhan. Dan justru kejahatan mereka akan menimpa mereka sendiri. Itu alasan pertama mengapa kita tidak boleh marah dan iri hati kepada mereka. Alasan kedua, mari kita perhatikan ayat 8. Ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh marah dan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Ya. Karena kalau kita marah kepada orang fasik, itu sebenarnya artinya kita akan menjadi sama dengan mereka. Karena kemarahan yang tidak terkendali itu akan menjadi dosa. Kemarahan dan panas hati yang tidak terkendali itu sangat merugikan. Dan itu berbahaya kita kepada kejahatan demi pemuasan kemarahan kita. Itu alasan kedua. Mengapa kita tidak boleh marah dan iri hati? Dan dalam kemarahan seperti itu, sebenarnya kita secara tidak langsung menuduh Tuhan telah berpihak kepada orang-orang jahat. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh marah atau iri hati kepada orang yang jahat dan berlaku curang, adalah karena Tuhan adalah Allah yang adil dan Ia akan bertindak menghukum orang fasik dan membela orang benar. Ya, itu bisa kita perhatikan dalam ayat 5 dan 6. Nah, itu adalah alasan-alasan pemazmur ya, yang membawa kita supaya kita tidak iri hati. Dan iri hati itu membakar kemarahan kita, membakar diri kita, sehingga kita marah dengan orang jahat. Dan kita juga akan berbuat jahat. Mari kita perhatikan alasan-alasan yang pemazmur berikan itu. Apa yang kelihatannya merupakan kesuksesan dan kehebatan dalam kehidupan orang fasik. Itu tidak perlu membuat kita marah. Mengapa? Karena dikatakan dalam ayat 9 tadi, kesudahan mereka adalah kekalahan dan kehancuran. Kalau kita merenungkan teks-teks ini selanjutnya, maka sebenarnya kebenaran-kebenaran ini juga dilanjutkan dalam uraian-uraian dalam ayat-ayat selanjutnya. Ada banyak ilustrasi tentang kesia-siaan usaha orang fasik dan kepastian tentang kebinasaan mereka. Kalau kita membaca ayat 12, 13, dikatakan di sana bahwa Tuhan menertawakan setiap usaha mereka yang mereka rencanakan untuk orang benar. Maka akibatnya usaha mereka, usaha kejahatan mereka yang mereka rencanakan untuk orang benar akan berbalik menimpa mereka sendiri. Dan orang benar itu sekali lagi akan menopang orang, dan Tuhan sekali lagi akan menopang orang benar. Hari-hari orang benar itu diketahui dan milik pusakanya dijaga oleh Tuhan. Dan orang benar bisa menjadi orang yang murah hati dan mereka akan mewarisi negeri. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita ingat. Pada waktu kita menapaki tahun baru ini, mari kita buang seluruh rasa dendam dan rasa iri hati. Rasa marah yang tidak perlu. Ya. Kita tidak boleh iri hati kepada orang-orang jahat atau orang fasik. Ya. Apalagi iri hati kepada orang-orang benar. Gitu ya. Ya. Salah satu hal iri hati itu juga muncul ya, karena kita itu juga melihat kelebihan orang lain, harta orang lain, posisi orang lain. Dan kita menginginkan semua itu menjadi milik. Segala keberuntungan yang dimiliki orang lain, misalnya kecerdasannya, misalnya penampilan yang menarik, misalnya popularitasnya, misalnya pekerjaan yang baik dari dia. Ya. Itu bisa memicu timbulnya iri hati. Bahkan orang saleh sekalipun tidak kebal terhadap godaan iri hati ini. Bapak Ibu, ada kisah menarik dari F.B. Meyer. Ya.
ketika F.B. Meyer mengadakan pertemuan di Northfield, Massachusetts, ada banyak orang yang datang untuk mendengarkan khotbahnya. Ya. Namun, pada waktu yang sama juga ada pengkhotbah Inggris yang termasyhur, namanya G. Campbell Morgan. Dia juga datang ke Northfield, dan orang-orang akhirnya mulai berkerumun mendengarkan khotbahnya Campbell Morgan ini. Lalu melihat hal itu, Meyer pun merasa iri, ya, merasa iri. Dan karena itu, ia berkata dalam dirinya, satu-satunya cara untuk membuang iri hati saya adalah dengan mendoakan Morgan setiap hari. Itu harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk membuang segala iri hati yang membakar amarah kita, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Itu nasihat yang pertama, yaitu jangan marah dan jangan iri hati. Ya. Mari kita masuki tahun baru sekali lagi dengan membuang segala kedengkian, rasa iri hati, dan kemarahan-kemarahan yang tidak perlu itu, yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Ya. Nasihat yang selanjutnya, Bapak Ibu, adalah nasihat dari pemazmur, ya, untuk kita bisa mengikis rasa iri hati itu. Ya. Apa nasihat pemazmur yang harus kita kerjakan? Kalau tadi yang tidak boleh kita kerjakan, yaitu marah dan iri hati. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Ya. Apa nasihat pemazmur untuk orang benar, untuk hal-hal yang harus dikerjakan? Dan hal-hal yang harus dikerjakan ini adalah hal-hal untuk mengikis rasa iri hati tadi. Apa yang pemazmur nasihatkan di sini? Ya. Nasihat pemazmur untuk mengikis rasa iri hati dan marah itu adalah mengajak kita semua, orang-orang yang dikasihi Tuhan, untuk memusatkan orientasi. Itu nasihatnya. Ya. Maka mari kita melihat dan membaca nasihat-nasihat pemazmur itu. Yang pertama ada di ayat 3. Ya, yang pertama ada di ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Itu nasihat yang pertama, yang pemazmur nasihatkan kepada kita. Yaitu mempercayai Tuhan dan melakukan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kita harus mengerjakan hal yang baik. Supaya kita terus dibawa menjadi serupa dengan Kristus yang kita layani. Kehidupan rohani kita terletak dalam ketergantungan yang penuh dalam kepercayaan kita kepada Allah. Ketergantungan kita kepada kebaikan Allah, kepada pemeliharaannya, kepada janjinya, kepada anugerahnya. Dan juga ketekunan kita melayaninya sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh berpikir bahwa kita bisa saja percaya kepada Allah dan pada waktu yang sama kita bisa hidup seenaknya. Tidak. Tidak boleh begitu. Pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang baik. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi sesuai kehendak Tuhan. Ya. Kita seringkali bernyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, kita harus konsisten dengan pujian kita. Kita harus melakukan apa yang menyenangkan Dia, bukan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak mengerjakan ketaatan kita kepada Tuhan dengan kesadaran yang penuh, maka kelakuan-kelakuan kita sebenarnya sedang mencerminkan bahwa kita sedang mencobai Dia, bukan sedang mempercayai Dia. Jadi mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepadanya dan melakukan yang baik. Bagaimana kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik itu? Bersandarlah kepada Dia dan bergantunglah kepada Dia. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, kebenaran kita sendiri. Ya. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita dirancang Tuhan bukan untuk hidup mandiri, tetapi kita dirancang Tuhan untuk hidup bergantung kepada Dia. Ya.
Jadi kita harus melakukan kedua-duanya sekaligus. Percaya kepada Tuhan, tapi juga melakukan yang baik. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkait dengan teks kita ini, ada orang yang mengaitkan masalah percaya dan melakukan yang baik ini dengan masalah kesabaran. Ya. Orang itu bernama John Wooden yang pernah menulis sebuah buku, They Call Me Coach. John Wooden yang mengarang buku itu, dia pernah menjadi kepala pelatih bola basket selama beberapa tahun. Dan selama dia menjadi pelatih basket itu, dia mengatakan, dalam permainan sudah menjadi falsafah saya bahwa kesabaran akan menang. Yang saya maksudkan adalah bersikap sabar dalam mengikuti rencana permainan kita. Jika kita sungguh-sungguh melemahkan lawan kita dan kita akan mengalahkan mereka. Tapi kalau kita lepas dari permainan kita, maka mereka yang akan memainkan gaya permainan mereka dan mereka akan membawa kita dalam masalah. Apalagi kalau kita membiarkan emosi lebih banyak mengatur permainan kita daripada akal sehat kita, maka kita tidak akan berhasil. Ya. Maka saya selalu mengingatkan dalam tim kami itu, mainkan permainanmu. Dalam kondisi apapun, mainkan permainanmu. Sabarlah dan mainkan permainanmu. Dan cerita ini mengajar kepada kita, apapun yang terjadi, dalam kondisi seperti apapun, tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Maka itu akan membawa kita menikmati anugerahnya. Apapun kondisinya, tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Itu nasihat untuk mengikis kemarahan dan iri hati kita. Nasihat yang kedua untuk mengikis rasa iri hati dan kemarahan kita adalah ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi untuk mengikis rasa iri hati dan kemarahan kita, maka kita harus bergembira karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan ialah mendambakan dan menikmati dekat kehadiran Tuhan serta kebenaran dan kekudusan firman-Nya. Itu yang dimaksud bergembira karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bertanya, apakah bisnis yang paling menguntungkan di masa krisis ekonomi? Maka seorang konsultan investasi bernama Thomas M. Anderson menjawabnya, bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis hiburan. Dia seorang konsultan investasi dan dia mengatakan demikian. Alasannya apa? Dalam sebuah majalah keuangan, dia menulis di sana, saat badai ekonomi menerpa, orang cenderung mencari penghiburan dan perlindungan dalam segelas whisky, satu pak rokok, atau keberuntungan di meja roulette. Itu analisis dia. Fakta menyatakan bahwa saat ekonomi lesu, bisnis judi dan kasino, minuman keras, dan dunia hiburan itu melonjak tinggi. Sebenarnya ini ironis gitu. Mengapa? Karena di sana orang-orang akan merasa terhibur, tapi orang-orang tidak tahu setelah itu mereka akan makin terjerumus ke dalam krisis. Makanya nasihat ini benar bagi kita. Kita bukan saja harus tetapi kita juga harus mencari penghiburan di dalam Dia. Karena Allah itu ada dan Allah itu bertindak sesuai dengan apa yang Ia janjikan. Kita harus bergirang di dalam keindahan, kelimpahan, kebaikan Tuhan. Kita yang sudah merasakan kasih setianya itu harus menjadikan kasih setianya itu sebagai sukacita dan kegembiraan kita. Di ayat 3 kita diperintahkan tadi untuk melakukan yang baik. Lalu kemudian menyusul ayat ini, bergembiralah karena Tuhan. Ini adalah hak istimewa kalau kita bergembira karena Tuhan. Tapi ingat kewajiban di atasnya tadi. Jadi perintah-perintah ini adalah hak istimewa bagi kita. Tetapi juga di dalamnya ada unsur tanggung jawab.
kita berkewajiban menyenangkan Tuhan dan kita bisa bergembira di dalam Tuhan. Dan ada janji yang luar biasa ketika kita mengerjakannya. Apa janjinya? Janjinya adalah Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Kita mengerjakan yang baik dan kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Tuhan tidak memberikan semua yang diinginkan tubuh dan angan-angan kita. Tidak. Tapi Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Dan itu tentu saja adalah hati yang sudah dikuduskannya. Ya. Apa sih yang menjadi keinginan hati seorang yang dikuduskan Tuhan? Maka kebanyakan dari kita tentunya setuju. Yang diinginkan oleh orang-orang yang hatinya dikuduskan Tuhan adalah mengenal, mengasihi, dan hidup untuk Allah. Ya. Yang diinginkan oleh hati yang dikuduskan Tuhan adalah menyenangkan dan disenangkan oleh Tuhan. Ya. Ini searah dengan yang dituliskan oleh Charles Spurgeon dalam The Treasury of David. Ia mengatakan tentang ayat ini bahwa mereka yang bergembira karena Allah tidak menginginkan atau meminta apapun, melainkan mereka berusaha menyenangkan hati Allah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini sesuai dengan apa yang sering kita pujikan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Itulah yang diinginkan hati, yang dikuduskan Tuhan. Ya, dan itu akan diberikan ketika kita bergembira di dalam Tuhan. Ya. Lalu nasihat apa lagi yang diberikan kepada kita untuk mengikis semua rasa marah dan iri hati kita? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Orang bernama Catherine Marshall yang menulis buku berjudul Beyond Ourselves. Dia menulis tentang bagaimana ia belajar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan melalui doa-doa penyerahan diri. Dia melihat dalam hidupnya bahwa apabila ia menghadapi keadaan-keadaan yang ditakutinya, ia sering menjadi panik dan akhirnya dia meminta kepada Tuhan dalam doanya untuk memiliki banyak hal. Ya Tuhan, saya ingin ini itu. Saya harus memiliki ini dan itu supaya hidup saya tenang. Dan ketika dia berdoa demikian, dia tetap merasa Allah itu demikian jauh. Akan tetapi pada saat dia menyerahkan keadaan yang menakutkan itu kepada Tuhan, supaya Allah sendiri bertindak sesuai dengan kehendaknya, maka ketakutannya mulai hilang dan kedamaian datang kembali. Dan mulai saat itulah Allah membenahi segala sesuatu dalam hidup Catherine Marshall. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan Allah sebagai pembimbing kita dan menyerahkan segala sesuatu dalam pimpinan dan kehendaknya. Maka segala perkara yang kita hadapi, bahkan kelihatannya paling rumit sekalipun dan meresahkan kita, akan diberi Tuhan dan menjadi kepuasan hidup kita. Lihatlah ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, di depan lautan yang luas, di belakang orang-orang Mesir yang siap memisah mereka. Dan pada waktu mereka berserah kepada Tuhan dan Allah bertindak, semuanya menjadi sederhana. Laut terbelah, mereka menyeberang dan musuh binasa. Ya. Kewajiban kita itu simple. Dan kalau kita mengerjakannya, maka kita akan merasa tenang. Ya. Apa kewajiban kita? Seperti yang dinyatakan pemazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau Amsal mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan.
pasrahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Kalau 1 Petrus pasal 5 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Mari kita singkirkan semua hal yang membuat kita khawatir, sehingga kita tidak lagi bisa mempercayai kedaulatan Tuhan. Mari kita singkirkan semua hal yang meresahkan dan mengganggu kita, yang membuat kita tidak mempercayai Tuhan. Di tahun baru yang kita masuki ini, kita tidak perlu merintangi dan menyusahkan diri sendiri dengan bagaimana melakukan sesuatu hal atau bagaimana pengharapan kita nanti. Tapi mari kita belajar menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Menyerahkan apa yang ingin kita kerjakan kepada Tuhan. Menyerahkan segala pengharapan kita kepada Tuhan. Menaruh semuanya di dalam hikmat dan pemeliharaan Allah kita untuk mengatur dan membereskan segala kekhawatiran kita seperti yang Ia kehendaki. Sekali lagi, pasrahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Melalui doa-doa, curahkanlah segala perkara-perkara yang engkau hadapi kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Lalu percayalah kepada Dia bahwa Dia akan membereskan segala perkara-perkara itu. Bahwa Dia akan bertindak, berbuat segala sesuatu yang mendatangkan kepuasan, yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Mari kita lakukan bagian kita. Dan kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena Dialah Sang Pemelihara hidup kita. Mari kita tidak bersikeras dengan kehendak kita. Tetapi kita perlu menjadi orang-orang yang berserah kepada hikmat Allah yang tidak terbatas itu. Yang tidak terbatas itu. Dialah Sang Pemelihara hidup kita. Dia yang empunya hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Dan pada waktu kita berserah kepada Tuhan, janjinya, Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu janjinya. Itu janji Tuhan kepada kita. Pada waktu kita mempercayai Tuhan, maka Allah sendiri yang akan bertindak. Allah sendiri yang akan menolong kita melewati badai-badai kehidupan yang mungkin kita lalui. Karena kita tahu apa yang akan terjadi hari esok di tahun baru ini. Tapi yang pasti, mari kita belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Dia bertindak dalam waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Belajar mempercayai Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nasihatnya adalah ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam diri dan menantikan Tuhan. Ada satu kisah tentang suami istri yang merasa sangat sedih karena anak laki-lakinya meninggalkan gereja dan tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Ya. Ada sahabat-sahabat yang menasihati suami istri itu supaya mereka tetap mengasihi anaknya itu, mendoakan dan menunjukkan yang baik. Dan jangan berdebat. Tapi apa yang terjadi? Pada satu malam Natal, dalam sebuah pertemuan keluarga, sang ayah tidak bisa lagi menutup-nutupi perasaannya, sehingga akhirnya sang ayah itu mengkhotbahi anaknya di depan saudara-saudara kandungnya yang lain. Akhirnya anak itu keluar rumah, meninggalkan pertemuan keluarga itu dengan sangat marah, dan dia memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang sangat sulit untuk mengandalkan doa saja. Apabila kita sedang menginginkan sesuatu itu terjadi seketika saja. Tapi sekali lagi, inilah yang diingatkan Mazmur kepada kita, yaitu supaya kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Berdiam diri dan menantikan Tuhan, artinya kita menerima segala yang Allah perbuat. Kita percaya kedaulatan tangannya. Karena itulah yang terbaik dalam hidup kita. Mempercayakan diri dalam kedaulatan pengaturan-pengaturan hikmatnya yang sempurna. Kita bisa berdiam diri menanti apa yang Tuhan mau buat.
Tapi dalam berdiam diri, jangan berdiam diri dengan kemurungan. Tapi berdiam diri dalam kepasrahan dan pengharapan untuk menantikan apa yang Dia janjikan itu terjadi. Ya. Menantikan apa yang Dia janjikan itu terjadi. Bersikaplah sabar, karena justru itu yang akan menolong kita menjadi tenang, tidak terombang-ambing dan jatuh ke dalam dosa. Dan pada waktu kita berdiam diri dan menantikan Tuhan, kita tidak marah, kita berhenti marah, kita berhenti meninggalkan panas hati kita, dan kita tidak melangkah kepada kejahatan. Maka janjinya sekali lagi di ayat 9, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dan kalau kita belajar dari Mazmur ini, mewarisi negeri itu berulang kali disebutkan. Dan orang-orang benar itu disebut-sebut sebagai orang-orang yang mewarisi negeri atau tanah. Apa maksudnya? Dalam perjanjian lama, umat Tuhan adalah umat Israel itu. Kepada mereka Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan sebagai tempat tinggal mereka, sesuai yang dijanjikannya kepada Abraham. Jadi mewarisi negeri itu sebenarnya adalah tanda bahwa Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kalau kita mau berdiam diri dan menantikan pekerjaan Tuhan dan tindakan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk membuktikan bahwa Dia menyertai dan memberkati kita. Umat Israel dengan tanah yang mereka miliki dan tinggali, mereka bisa membangun kehidupan yang makmur dan sejahtera. Dan mereka bisa meneruskan janji-janji Allah itu bagi anak-anak mereka. Itulah indahnya hidup dalam Tuhan. Ketika kita sabar, berdiam diri di hadapan Tuhan, berharap kepada Tuhan, menantikan apa yang Tuhan buat, maka Allah akan bertindak tepat pada waktunya, sesuai dengan caranya, untuk menolong kita, untuk memberkati kita, menyatakan janjinya itu pasti genapi. Ya. Dia Allah yang berjanji, dan Dia Allah juga yang akan mengenapinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena hal-hal yang kita renungkan tadi, makanya pemazmur mendorong umat Tuhan untuk mempraktekkan hidup yang serasi dengan anugerahnya. Kita harus percaya bahwa Tuhan tahu bagaimana memelihara umatnya. Dan Dia menasihatkan kepada kita supaya kita tetap percaya dan menantikan Dia bertindak. Memang kita mudah pesimis dan kecil hati kalau kita melihat kefasikan-kefasikan itu merajalela di sekeliling kita. Bahkan seringkali lingkungan di mana kita berada pun dipenuhi dengan praktek-praktek kefasikan. Tapi saat-saat seperti itu, mari kita belajar untuk mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan, memusatkan orientasi hidup kita kepada Tuhan, dengan lebih banyak berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan meneguhkan iman kita bahwa Allah tetap memegang kendali atas hidup ini. Allah tetap berdaulat atas sejarah bangsa-bangsa. Mari kita terus meneguhkan hati kita dan keyakinan kita akan hal ini. Dan akhirnya, melalui Mazmur ini, kita belajar bahwa sebagai orang benar, yaitu orang yang dibenarkan Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima kebenaran Tuhan, mari kita terus menyadari yang pertama, bahwa kita ada di bawah naungan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang membatasi kekuatan orang fasik. Ini keyakinan kita dalam menapaki tahun baru, bahwa kita ada di bawah perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang membatasi kekuatan orang fasik. Yang kedua, mari kita perlu menyadari bahwa kita tidak perlu merasa iri hati terhadap keberhasilan orang fasik, terhadap keberhasilan orang lain. Melainkan mari kita memiliki sikap hidup yang berkecukupan, puas dengan Tuhan, puas dengan apa yang Tuhan berikan dan menjadi berkatnya bagi kita. Puas dengan Tuhan. Mari kita puas dengan Allah. Dan yang ketiga, mari kita belajar menyalurkan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima itu, supaya kita terus menjadi berkat bagi orang lain.
Allah yang sudah menolong kita melewati tahun 2021. Allah yang sama juga akan menolong kita menapaki tahun 2022 dengan kuat kuasanya. Dia Allah yang berjanji dan Dia Allah yang menepati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa kita renungkan tentang janji-janji Tuhan, tentang nasihat Tuhan kepada kita. Inilah yang bisa kita renungkan menjadi awal kita menapaki tahun baru ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita di tahun baru ini? Apakah kita merasa putus asa dengan kondisi-kondisi yang kita alami? Apakah kita merasa cemas dengan banyak peristiwa yang terjadi yang menakutkan dan menggetarkan hati kita? Atau kita menjadi orang yang berserah dan bersandar kepadanya? Lalu bagaimana dengan pemahaman kita hari ini tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kepuasan hidup, tentang panggilan untuk jadi berkat? Apakah itu semua mempengaruhi langkah-langkah kita menapaki tahun baru ini? Kiranya kita menjadi orang-orang dan pribadi yang meyakini pemeliharaan Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang puas dengan Tuhan, sehingga kita merasakan kepuasan dengan apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kita. Dan kiranya kita menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain, oleh karena Allah memberkati hidup kita. Kita akan mengakhiri renungan kita ini. Kita akan mengangkat satu pujian. Kaulah Tuhan yang sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Berjanji tak sekalipun kau ingkari,
Allah yang setia dengan janji-Mu. Kesetiaan-Mu itu terbukti dari keturunan ke keturunan, generasi ke generasi. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sementara musik mengalun, mari kita merenungkan hidup kita yang sudah kita tinggalkan di tahun 2021. Apakah kita menjadi orang-orang yang demikian cemas sehingga kita tidak bisa percaya Allah? Apakah kita masih membawa iri hati, dengki dan sebagainya dalam memasuki tahun baru ini? Kalau ada di antara kita yang menyimpan rasa dendam, kedengkian, iri hati, lepaskanlah malam ini. Karena itu akan membuat tulang-tulang kita menjadi busuk. Alkitab katakan itu membusukkan tulang kita. Itu merugikan kita sendiri dan tidak ada gunanya. Tinggalkanlah panas hati itu. Masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Tinggalkanlah panas hati itu. Masuklah tahun baru ini dengan terus menantikan pertolongan Tuhan. Dia Allah yang setia, Allah yang memegang janjinya. Dan ketika orang benar itu berserah kepada Tuhan, maka berkat janji Tuhan itu akan berlaku atas hidupnya. Mari kita memuji Dia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Setia untuk hidup kami Tuhan. Malam ini hamba berdoa, kalau ada di antara kami yang masih terikat dengan rasa marah, iri hati, kedengkian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka malam ini Tuhan, Engkau lepaskan setiap iri hati dan kedengkian itu yang tidak berguna, yang membawa kami jatuh ke dalam dosa, yang membuat kami terpuruk dan tidak bisa hidup merdeka untuk mempercayai Tuhan. Kiranya Allah melepaskan orang-orang ini dari setiap iri hati dan kedengkian. Dan hamba berdoa malam ini Tuhan, mari Engkau menolong kami dalam menapaki tahun baru ini, tahun 2022 ini. Engkau membawa kami untuk terus mempercayai Engkau, Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu, Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Mari Tuhan Engkau menolong kami untuk terus mempercayai Engkau bahwa Engkau Allah yang tidak pernah merancangkan kejahatan untuk hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi untuk kami jalani di tahun 2022 ini, itu semua baik dalam pandangan Tuhan. Dan itu mendewasakan iman kami.
Mari Engkau menolong kami Tuhan, untuk terus menyerahkan hidup kami, berserah kepada Engkau, menantikan Engkau, dan Engkau bertindak tepat waktu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Dan bila rahmat dan berkat-Mu menyertai kami, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Allah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selama